Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standard instrumentation signal atau sinyal instrumentasi standar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada sesi ini adalah siswa dapat menjelaskan secara tertulis bentuk-bentuk sinyal standar bagi sistem instrumentasi beserta ilustrasinya. Sebelumnya kita telah membahas tentang elemen konstituen dari suatu sistem instrumentasi. Elemen konstituen tersebut meliputi sensor, signal prosesor, dan data presentation. Juga dibahas sedikit tentang transducer yang seringkali menggantikan istilah sensor. Pada kesempatan ini kita akan menambah keterangan penjelasan tentang transducer yang selanjutnya akan membahas pokok pertemuan kita kali ini tentang sinyal standar yang bisa dipakai untuk menggunakan suatu sistem. Sebuah transducer adalah suatu alat yang mengubah satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Transducer seringkali dipakai untuk mengkonvert atau mengubah output suatu sensor ke bentuk sinyal yang dapat dipakai atau digunakan oleh suatu controller. Output suatu sensor bisa saja berupa gerak mekanik atau perubahan dalam ukuran atau perubahan posisi, atau outputnya itu berbentuk sinyal elektrik yang non standar. Output suatu sensor bahkan seringkali bersifat non-linear. Dengan demikian, dengan adanya suatu transducer atau kegunaan transducer diantaranya adalah mengubah output dari sensor itu menjadi sinyal yang standar bagi suatu controller. Jadi controller menuntut atau mau menerima sinyal atau input yang bersifat standar saja. Controller nggak mau pusing, pokoknya dia meminta bentuk input yang masuk bagi dia adalah atau dalam kondisi sinyal yang standar. Tetapi sensor dan transducer seringkali di-packing dalam satu kesatuan. Di sini diilustrasikan secara gambar bahwa sensor dan transducer merupakan bagian yang terpisahkan dari suatu instrumen. Instrumen ini memiliki input berupa proses variabel TV. Yang keluaran dari instrumen ini menjadi input bagi controller. Dan controller mengeluarkan outputnya yang menjadi input bagi final control element FC. Terkadang
transducer merupakan bagian dari controller. Jadi yang bertindak sebagai instrumen adalah sensor, sedangkan transducernya merupakan bagian yang terpisahkan dari controller. Untuk mudahnya atau gampangnya, kita akan mengacu atau menyebut atau menamakan sembarang alat atau device yang melakukan pengukuran terhadap proses variabel atau PV sebagai instrumen. Dengan memahami bahwa dalam instrumen tersebut terjadi apa yang dinamakan sebagai signal processing atau pemrosesan sinyal. Selanjutnya, sinyal-sinyal instrumentasi standar yang dituntut oleh suatu controller sebagai inputnya adalah pneumatik, yang kedua kanduk, yang ketiga voltase yang berkisar dari 0 sampai 10 volt. Mari kita bahas satu persatu. Sinyal pneumatik dipersyaratkan oleh FCE penentuan dalam banyak kasus ketika output dari controller merupakan sinyal listrik standar atau standard electrical signal, dan sebuah transducer antara controller dan FCE mengubahnya menjadi sinyal yang berkisar antara 3 sampai 15 PSIG, pound per square inch gauge. Seringkali sebuah IP transducer digunakan. IP transducer di sini merupakan singkatan dari atau sebutan bagi transducer yang memiliki input arus dan arus dan keluarannya berupa pressure kanan tidak. IP transducer ini mengubah suatu nilai 4 sampai 20 mA menjadi suatu nilai tekanan dalam satuan PSI, pound per square inch. Jadi kadang pneumatik ini atau dalam penerapannya menggunakan atau menggantikan satu signal yang awalnya 3 sampai 15 PSI menggunakan transducer IP.
konversi transducer IP tadi biasanya bersifat linear, di mana sinyal pneumatik yang terukur dalam satuan PSG pound per square inch berubah menjadi presentasi control output dikali 12 PSI gauge ditambah 3 PSI gauge. Sebagai ilustrasi, jika output controller adalah 40%, maka sinyal pneumatik dari IP transducer adalah 40% dikali 12 PSI gauge tambah 3 PSI gauge, sehingga nilainya menjadi 4,8 PSI gauge ditambah 3 PSI gauge, atau sama dengan 7,8 PSI gauge. Nilai 7,8 PSI gauge inilah yang diterima oleh controller. Signal standar yang kedua dalam sistem implementasi adalah kernel loop atau loop arus listrik. Kernel loop yang seringkali menjadi sinyal dalam banyak proses besar bernilai di antara 4 sampai 20 miliampere. Arus DC berukuran miliampere ini ditransmisikan atau dikirim melalui sepasang kawat atau konduktor dari suatu sensor ke suatu controller, atau dari suatu controller ke FCM-nya. Current loops seringkali digunakan dikarenakan oleh imunitasnya terhadap noise atau tidak terganggunya terhadap noise. Dan yang kedua, current loop ini sering digunakan karena faktor imunitasnya terhadap jarak transmisi sinyal. Karena sinyal yang ditransmisikan adalah arus listrik, maka kerugian tekanan atau voltage drop yang terjadi di sepanjang konduktor tidak mempengaruhi sinyal. Berkaitan dengan current loop ini, ada beberapa term yang seringkali dijumpai, di antaranya loop scaling sama output scaling. Loop scaling adalah level current, level arus listrik dalam suatu loop yang terkait dengan nilai dari proses variabel atau terkait dengan output dari suatu control.
bagaimana level arus dan proses value atau nilai terkait atau terkoneksikan dinamakan truth scale. Istilah lain ada output scaling atau scale output. Scale output adalah suatu keterkaitan satu one-to-one korespondensi, hubungan korespondensi satu-satu. Maksudnya adalah jika output dari controller di setting untuk 0%, yang berpadanan pada 4 miliampere sinyal dan 100%-nya berkorespon terhadap 20 miliampere sinyal, maka FCE haruslah dikalibrasi sehingga 4 miliampere tersebut berkorespondensi atau berpadanan pada posisi 0%-nya atau pada posisi atau pada kecepatan 0 dan 20 ampere-nya berpadanan pada posisi 100%. Sinyal standar yang ketiga adalah voltase yang bernilai berkisar dari 0 sampai 10 volt. Voltase 0 sampai 10 volt ini tidak sering digunakan dalam kebanyakan sistem kontrol dikarenakan sinyal ini sangat rentan terhadap noise dan sangat rentan terhadap jarak instrumen terhadap panel kontrolnya. Karena kan voltase seringkali doping atau terjadi penurunan tegangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa transmisi signal atau signal standar yang merupakan standar bagi controller pertama adalah otomatik yang kadang atau seringkali digunakan sensornya atau transducernya adalah IP transducer. Yang kedua sinyal current loop, yang ketiga sinyal voltase dengan kisaran 0 sampai 10 volt. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka dikenal pula atau muncul suatu istilah smart transmitter. Sinyal pneumatik current loop baik dan voltase 0 sampai 10 adalah sinyal-sinyal analog. Sinyal-sinyal tersebut hanya mampu mentransmisikan sinyal yang kontinu pada range-nya. Tetapi sinyal tersebut ditransmisikan atau hanya merepresentasikan single value dan komunikasinya bersifat one.
Transmitter adalah suatu alat digital atau suatu digital device yang mengubah data analog dari suatu sensor menjadi data digital atau informasi digital yang memungkinkan alat tersebut secara simultan mengirim dan menerima data dan mentransmisikannya atau mentransmisikannya kemudian lebih dari satu single value. Bentuk-bentuk smart transmitter ini diantaranya adalah digital communication, configuration, ranging, signal conditioning, dan self diagnosis. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Adapun tugas untuk sesi kali ini adalah pertama, jelaskan secara tulis bentuk fungsinya standar bagi sistem instrumentasi beserta ilustrasinya. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud smart transmitter beserta ilustrasi. Tugas ini seperti biasa wajib dikumpul dan atau dikumpulkan melalui WA Twitter ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.